Selamat pagi para agent dan juga prinsipal. Selamat datang di podcast Product Knowledge Malta. Senang sekali hari ini saya Mariska Gibi akan menemani teman-teman semua sebagai host. Dan hari ini kita semua akan berbincang-bincang tentang tadi saya sudah sebut ya klaster terbaru Citra Garden City, yaitu klaster Malta, dan bertemu dengan para agent semua yang sepertinya sudah siap banget ya untuk mengetahui kira-kira produk baru ini itu akan seperti apa gitu ya. Dan pengen lihat dulu dong semangatnya teman-teman semua yang di sini yang sudah hadir. Kira-kira udah kurang lebih ada 300 agent ya yang sudah hadir bergabung bersama-sama dengan kita hari ini. Boleh kasih react-nya dulu dong, masih semangat? Semoga masih semangat dari tadi pagi sampai sekarang ya. Dan hari ini sudah hadir juga bersama-sama dengan saya ada Pak Jeff. Halo Pak Jeff. Halo, selamat pagi. Apa kabar Pak Jeff? Baik, Semangat? semangat tentunya. Tidurnya cukup hari ini? Tidur cukup tapi deg-degan karena mau ketemu ratusan agent ya hari ini. Luar biasa. Hari ini sepertinya Pak Jeff ya sangat bekerja keras maksimal untuk mempersiapkan yang terbaik ini untuk para agent. Betul, Betul. karena kita juga mau mengulang sukses launching cluster kita yang terakhir di tahun lalu ya di Oke. Lavia Living. Dan tentunya harusnya Malta juga memberikan kesuksesan yang jauh lebih baik gitu ya Betul. Pak Jeff ya. Luar biasa sekali. Saya mau kasih gambaran sedikit tentang Malta. Malta sendiri terinspirasi oleh kehangatan kota-kota pesisir dan keindahan alam yang cerah. Jadi buat teman-teman yang suka nuansa Eropa klasik nih tapi dengan sentuhan modern, itu pasti menjadi pilihan yang tepat ya untuk beli klaster Malta ini. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang soal Malta langsung diberikan langsung ya penjelasannya oleh Pak Jeff. Tapi sebelum itu boleh dong Pak Jeff sapa-sapa dulu, memberikan sambutan untuk para agent yang sudah siap-siap dari tadi, semangat sekali. Oh. Silakan Pak Jeff. Oke, selamat pagi dan semangat pagi teman-teman agent. Terima kasih sudah menunggu dan juga mohon maaf sebelumnya mungkin kita ada sedikit delay karena hari ini kita buat temanya sedikit berbeda ya. Iya, berbeda ya. Gaya podcast ya. Gaya podcast. Ala-ala tapi sebenarnya ngikutin perkembangan zaman. Kalau Ya. teman-teman anak muda sekarang kan dengerinnya podcast mulu ya. Tapi di satu sisi juga saya kesempatan ini mau ngucapin buat teman-teman khususnya yang lagi menjalankan ibadah puasa untuk tetap semangat, selamat menjalankan ibadah puasa sampai hari kemenangan ya. Oke, nah kita juga dalam kesempatan ini akan membawakan satu klaster Malta. Mungkin kita bisa mulai aja ya. Kayaknya Langsung mulai aja nih Pak Jeff. Semuanya lihat- udah nggak sabar Betul. soalnya ya. Betul. Silakan. Oke, nah jadi untuk Malta sendiri kita juga masih menggunakan, teman-teman pasti bilang nih Malta apa sih ya? Heeh. Nah boleh nanti juga teman-teman akan cek nih seperti apa sih klaster Malta. Jadi secara Citra Garden City dulu atau kita ngomong bicara skopnya untuk Ciputra Group ini merupakan kita adalah proyek pertama Pak Ci. Oke. Dari tahun 84, jadi Citra Garden City ini sudah berumur 41 tahun ya. Jadi yang paling legendary itu adalah Citra Garden City ini ya. Betul. Sangat legendary. Nah, tapi juga kan Ciputra Group sendiri kan sudah cetar membahana ya. Siapa yang nggak tahu Citra? Di Nah. mana-mana ada, seluruh Indonesia ada loh. Iya, bahkan di luar negeri pun kita ada 3 Luar negeri project. juga ada. Wow, Ya, luar ada di biasa. Hanoi, ada juga di China. Nah, di satu sisi juga kita akan juga mengetahui nih, Citra Garden City sendiri ini kan mempunyai satu keunggulan ya. Apa itu? Nah, jadi kalau kita lihat dengan luas 450 hektar, ini kita bisa ditempuh atau dilalui melalui 3 pintu tol. Oke. Jadi ada pintu tol Jor 1, ada Jor 2, dan juga ada tol bandara. Tapi kalau kita bilang mau ke arah Citra 8, mungkin teman-teman agent yang baru pertama kali nih mengikuti PK atau belum pernah ke Citra Garden City, ini paling enak mungkin bisa juga melalui tol Serpong atau tol Serpong ke arah bandara. Bandara. Itu paling dekat karena apa? Karena hanya 5 menit menuju ke pintu tolnya dari Citra 8. Wow. Jadi ini akan memberikan satu kita bilang keuntungan untuk investor juga, Ya. di mana apa? Di situ ada pembangunan infrastruktur pasti akan memberikan sebuah capital gain bagi Wow. para pemilik. Nah, kita juga nanti juga akan coba saksikan juga di mana posisi dari klaster baru ini sangat dekat dengan pintu masuk dari Citra 8.
Jadi Oke. Citra 8 ini memiliki tiga akses, satu yang utama itu berada dari Hussein Sastra Negara. Nah, ini yang menghubungkan Citra Garden City dengan Tol Jor 2, Tol Bandara, dan juga kalau orang mau ke Tangerang lewat situ. Nah, tapi Hmm, juga jangan lupa market kita itu cukup banyak berada Jakarta Barat nih. Jadi ya. Citra Garden City ini Jakarta Barat, which is Jakarta Barat ini yang paling kita bilang paling padat. Oleh sebab itu makanya tanah ini merupakan satu kelangkaan. Heeh. Nah, Hmm. tapi di tengah-tengah satu kelangkaan ini kita masih punya satu klaster yang luasannya hampir 5 hektar, Bu. Wow, luar biasa. Nah, dengan yang 5 hektar ini kita buat menjadi ada sekitar nanti 289 unit rumah. Wow, sangat dimaksimalkan ya 5 hektar itu ya menjadi 289 unit rumah. Betul. Dan Keren. ada juga kalau kita lihat nih dari gambar ini kan apa? Tidak ada pemukiman di luar Citra Garden City yang nempel dengan klasternya. Jadi ini Oh, semua dikelilingi oleh jalan yang milik Citra Garden City. mhm. Ditambah di sisi utara, kalau di atasnya itu ada danau. Nah, ini teman-teman jadi boleh tahu juga nih, danau di Citra 8 ini seluas 10 hektar, itu kita Ya. manfaatkan menjadi commercial area yang pinggir danau. Siapa sih yang belum pernah ke Vilo ya, Bu? Iya Udah benar. pernah Udah mampir? pernah ke Vilo sambil makan ice cream dan melihat pemandangan danau. Enak Itu ya? pemandangan yang langka loh di Jakarta. Ya. Ya kan? Jadi Mm-mm. tadi saya juga sempat ke sini, sempat main-main juga ke danau. Itu merupakan satu adegan yang langka ya kalau di Ya, Jakarta ini karena masih jarang kita ketemui eh, area yang hijau, betul. pemandangannya bagus dan banyak aktivitas. Dan di sini, cuma di sini kita bisa merasakan itu luar biasa. Memang Ya. kelangkaan betul yang Bapak bilang tadi. Nah, Ya, justru dari danau ini juga kita juga memanfaatkan selain tadi rimbun ya. ya, Karena apa? Kebanyakan kalau ada danau nggak ada pohon. Ada pohon nggak ada iya. danau. Jadi tetap gersang gitu ya. Ya, dan Tapi beda di sini. beda feel-nya. Beda Makanya feel-nya. juga ini Sunset Avenue kita bilang untuk nama danaunya ini Mhm. kita menjadi satu tempat destinasi yang baru. Yap. Heeh. Nah, mungkin juga nanti kita akan lihat lebih jelas lagi seperti apa sih ya. Di Heeh. tengah hiruk pikuk Jakarta ya, Ya, kita Recording bisa in progress. nikmatin pemandangan yang luar biasa ini. betul. Tapi di satu sisi, Mhm. di Citra 8 sendiri pun sekarang kita juga sudah membuat ini sekedar saya update dulu nih ke Ya, teman-teman. Mungkin ada yang udah lama nggak mampir. ada yang Sekarang baru nih ya. ada yang baru. Kalau Apa sekarang tuh? sudah ada Be Quick, Wow. bagi pecinta otomotif, jadi mungkin kayak mau servis gitu ya. Lalu juga pas di belakangnya sudah ada tempat cuci mobil Superwash. Mhm. Di sisi sampingnya sudah ada kafling yang milik oleh Shell. Tapi kita masih menunggu ya. Shell sih lagi Ya, naik daun ya, Bu lagi naik ya. daun banget Cuman kita sekarang. nggak mengarah ke situ ya, mohon maaf ya. Hari ini Mohon kita maaf. bukan PK Petalite dan Petamax soalnya ya. Oke. Oke. Nah, ini untuk Sunset Avenue Nah, dengan ini yang luar biasa dari klaster ini ya. jadi Sunset Avenue sendiri ini terbentang 1 kilo, Bu. 1 kilo. Jadi ada Wow. 1 kilo berderet juga ada ruko di sisi kiri kalau dilihat ada ruko. Sisi kanan yang nempel ke danau itu yang tadi itu yang ada Vilo, ya kan? Ada juga Kopi Nako. Nah, kalau favorit saya Kopi Nako nih suka mampir ke Suka situ. ngopi Iya, sambil lihat danau tuh seru banget loh, Pak. sambil mikirin gimana caranya jualan klaster Malta ya kalau gitu ya. Pastinya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum pernah mampir, mampir aja. Tapi apa sih hubungannya sama klaster Malta? Apa tuh kira-kira, Pak? Pengen tahu, saya juga penasaran dari tadi. Saya juga penasaran nih. Oke, Yuk kita oke, sama-sama lihat sama-sama ya. kita lihat nih. Nah, kalau teman-teman lihat itu kita kan ada tuh yang di nomor 4 ada Casa de Club. Jadi Casa de Club. Casa de Club ini adalah nama dari clubhouse kita yang berada di klaster Malta. Mhm. Nah, dari posisi clubhouse ini pas seberangnya ada Sunset Avenue nanti tahap 4. Kalau Luar sekarang biasa. baru 3 tahap. 3 tahap. Nah, Oke. nanti total ada 5 tahap. Nah, ini akan menjadi satu konektor antara si cluster dengan si dia punya Sunset Avenue. Ya. Jadi bagi para penghuni cluster ini kalau umpamanya mau mampir ke Sunset Avenue nggak perlu naik mobil karena Oh, cukup jalan melalui ibarat kayak motong jalan motong jalan. lewat Ada clubhouse. shortcutnya ya. Betul, tapi khusus penghuni
Ya, Oh, berarti harus beli rumah di sini, harus jadi hal penghuni dulu baru bisa nikmatin pemandangan itu ya. Bener ya, Pak Jeff? benar, dan Benar. kita juga Ya. mendukung gaya hidup sehat ya. Jadi kalau Mhm. memang bisa jalan kaki, bisa olahraga langsung dekat ke Ya. danau kan jauh lebih baik ya. Dan harusnya jadinya effortless banget untuk jalan kaki dan berolahraga di sini karena kan pemandangannya udah disupport gitu ya. Ya, Udah indah, lalu hijau juga daripada kalau lari di daerah pusat kan engap, banyak polusi. belum Di lagi sini resiko ditabrak ya. resiko ditabrak. Kalau di Betul, sini kan heeh. semuanya sudah aman ya, safety semuanya luar biasa. Lalu ada apa lagi di Pak Jeff? Kayaknya semuanya udah pada penasaran banget nih, ya. Nah, ini tampilan dari clubhouse-nya, Wow. tampilan depan ya. Jadi ini adalah akses eksklusif dari penghuni kalau dia mau keluar masuk ke dalam klaster langsung ketemu sunset. Jadi di sisi kiri itu langsung danau nanti. Jadi di belakangnya ini clubhouse ini ada dua sisi, dua muka ya. Heeh. Ya. Ini sisi yang berasal dari dalam klaster. Jadi kalau teman-teman lihat gaya bangunannya ini persis seperti kayak materi kita pada saat lagi membroadcast ke agent atau ke Mhm. teman-teman semua, banyak buletan-buletan di atas. Karena ini salah satu gaya dari Eropa klasik itu ya. Mediterannya. Mediteran, betul. Nah, kalau dilihat namanya aja Casa de Club, itu di Yap. bagian depannya, bagian bawah ada lounge dan di bagian atas ini ada gym. Nah, di titik area sini, ini adalah area private yang tidak bisa diakses oleh orang luar, Cuma penghuni. cuman penghuni. Tapi kalau yang tadi yang di bagian yang ngadep ke danau, itu bisa. Bisa ya orang luar. Nah, nanti ada pembatasnya nih. Tapi justru yang eksklusif di sini memang harus beli rumah di sini sih. Nah, kenapa Iya. kita eksklusif, Bu? Ya. Karena di dalamnya sudah ada kolam renang, Wow. ada kayak kabana. Jadi kalau teman-teman lihat di sini nih, ini namanya klaster rumah kok rasanya kayak resort ya. Kayak resort. Mungkin Betul. kalau teman-teman sudah pernah gitu ya, ya di Canggu banyak ya. Ini gaya-gayanya mirip-mirip banget nih. Tapi luar Iya. biasa. Ya Ciputra selalu menghadirkan inovasi-inovasi yang terbaiknya. Iya. Salah satunya clubhouse yang sangat ikonik sekali. Ya, dan luxury juga ya. Oh, itu. Sesuai dengan tagline-nya Malta, Your Luxury Mediterranean Homes. Nah, Luar biasa oke, mungkin kita saksikan dulu tadi videonya ya. videonya. Ya. Oke, silahkan. Ya. These my dance make it hurt. Ini merupakan inovasi terbaru juga ya dari Citra Garden pastinya. Ya. Nah, dari situ kita juga baru melakukan tes market juga mulai dari fasad, layout gitu ya. Ini tujuannya supaya apa? Supaya kita bisa melakukan studi lebih lanjut. Teman-teman Klasik tapi tetap modern gitu ya. karena ujung-ujungnya kita boleh mungkin lanjut juga dengan materinya. Tadi kan kita bilang biar teman-teman ada gambaran feel-nya kayak apa sih ya. Nah, jadi Malta sendiri ini kita ambil dari salah satu negara dari 22 negara yang ada di Laut Mediteran ya kan. Dan gayanya nih memang
modelnya klasik-klasik gitu ya. Tapi kalau kita bilang ini daerah Mediterania tuh surganya arsitektur. Iya, makanya banyak sekali yang menjadi inspirasi ya. Ya. Tapi apa yang membedakan si Malta ini sendiri? Ya, jadi sebenarnya memang untuk Mediterania yang kita ambil ini secara garis besar. Malta kita cuma nyomot. Nyomot dari Nyomot. mana tuh? Nyomot ibarat tuh nyomot namanya. Tapi Malta sendiri ini juga kita memiliki sesuatu kesamaan, yaitu kayak daerahnya dekat dengan air. Air. Gaya-gaya bangunannya menggunakan batu-batuan. Oke. Dan juga kalau mungkin di Malta ini bisa lihat juga nanti ada area namanya itu Memorial Park. Di situ yang model bangunannya bulat-bulat. Oh, makanya Itu- sesuai dengan desain yang tadi ya, Ya, Pak Jeff ya. itu Luar yang biasa. menjadi sumber inspirasi kita. Ada juga nanti kalau teman lihat nih bagian gerbangnya seperti ini kan, ini bulat-bulat ya. Tapi tetap kita buat megah supaya apa? Gerbang ini adalah nyambut. Menyambut. Orang yang tinggal di dalam kalau ngomong, gue tinggal di situ loh. Ya. Ngomong ke temennya, Ada pede. feels-nya gitu ya. Pede. Pede Otomatis, banget. heeh. Otomatis. Nah, dan juga begitu masuk, ini akan disambut oleh boulevard utama di dalam cluster itu dengan ROW-nya 10 meter. Wow. Jadi ini membuat satu feel ada kita bilang spacious juga buat mobil nggak mepet juga, tapi juga memberikan jadi kayak megah. Ini yang memberikan Ya. satu kemegahan di dalam cluster ya. Ya karena ini kan your luxury Mediterranean homes ya, jadi harus megah, harus luxury. Betul. Yes. Nah, kita mulai masuk nih ke tipenya yang tipe pertama kita namanya Azura. Ini tipenya lebar 5. Jadi kalau teman-teman biar tahu dulu, semua di sini adalah 3 lantai. Jadi kondisinya udah pasti 3 lantai, kamarnya minimum ada 3. Nah, kita lihat ya, secara layoutnya seperti ini. Kita udah buat di lantai 1 ini tidak ada kamar. Mungkin kalau teman-teman nanti juga bisa lihat di lantai 1 ini sebenarnya apa? Kalau tidak ada kamar tidur, otomatis lega, plong. Tapi Akan banyak aktivitas di sana ya. betul, karena hari ini kan lebih banyak orang ngumpul ya. Ya. Nah, tapi kita juga belajar dari Lavia nih, dari tipe Elysia, bahwa mereka ini ada pengen banget bikin satu kamar untuk asisten rumah tangga. Iya. Karena rata-rata sekarang pada menggunakan asisten rumah Asisten tangga. rumah tangga. Iya dong, luxury house masa nggak punya asisten rumah tangga kan Pak Jeff? Betul, logis ya, masih Logis, logis. logis Heeh. banget. Cocok kalau gitu. Cocok. Nah, di sini makanya kita udah buat juga ada satu posisinya, ada posisi di belakang. Nah, begitu kita naik ke atas, nah ini yang membedakan sekali nih Bu. Begitu kita naik ke lantai 2, itu one floor is dedicated for master bedroom. Oke, jadi memang ruangan private-nya itu ada di lantai 2. Lantai 2 Ya. untuk kamar tidur utama segede lantai itu gitu kan kasarnya gitu ya. Private room khusus di second floor gitu Ya, ya. Jadi betul. aktivitas yang private juga memang di second floor aja. Ya, including Yes. sama kamar mandi dalamnya atau ensuite ya. Oke. Luas banget ini berarti ya. Nah. Jarang-jarang lo ada rumah yang cuma satu lantai itu master bedroom aja gitu ya. Karena kebanyakan sekarang orang juga banyak aktivitas juga mungkin di kamar ya kan. Iya. Jadi ini memungkinkan juga sebenarnya untuk interiornya Bu. Karena kalau kita bilang compact house, mereka ini suka ada kesulitan naruh barang. Iya. Nah, ini kita buat supaya menjawab dari solusi atau kondisi tersebut ya. Keren. Nah, di lantai 3 sendiri ini sudah ada 2 kamar tidur untuk anak dengan 1 kamar mandi yang sharing. Nah, ini kan berarti 3+1 untuk kamar tidurnya, untuk carportnya ada 1. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan nih teman-teman, kita juga sudah memberikan satu solusi kalau konsumen nantinya Pak, boleh nggak sih sebenarnya kita itu bikin jadi carportnya 2 mobil. Sebenarnya tidak disarankan, tapi kan namanya kalau punya lebih dari 1 mobil Masa gimana? kita mau larang? Ya, Ya, jangan dong. Selama space-nya memang memungkinkan, kita sebenarnya sudah siapkan tiang kanopinya itu supaya tidak ditabrak. Nah, seperti ini nih. Jadi kanopinya ini posisinya sudah di ujung kafling. Oke. Dibanding nanti kalau harus bongkar lagi kan repot ya. Iya, jangan dong. Jadi akhirnya kita bikinnya apa? Supaya tetap orang yang nggak usah bongkar, meminimal bongkar, mau dikasih tutupan tambahan silahkan gitu ya. Oke, jadi itu Tapi- kebebasan dari nanti konsumen ya. Iya, tapi harus Oke. ajuin ya ke Ajuin customer tetap service ya. Oke. Nah, kita lanjut juga untuk tampak depan kita udah lihat. Nah,
dengan fasad seperti itu kita juga buat model untuk interior nanti di show unitnya itu gaya living roomnya nih gaya Mediterranean banget. Mm-mm. Jadi Wow. warm banget kita bilang, tidak berasa sempit ya. Jadi kita juga ngelihatnya enak banget nih untuk yang living room. Dan ini untuk kamar utama yang tadi kita bilang satu dedicated floor untuk kamar utama. Untuk kamar utama. Heeh. Dan juga ada juga nih untuk yang kamar anak. Ini salah satu contoh dari yang kamar anaknya. Show unitnya akan segera kita selesaikan. Nah, yang paling penting nih ya, paling penting harganya nih teman-teman. Tapi sebelum bahas harga dulu, mungkin teman-teman ya di rumah juga para agent punya beberapa pertanyaan nih ya tentang tadi yang sudah kita jelaskan. Bisa isi form pertanyaan ya sambil kita akan jelaskan. Mungkin teman-teman udah punya banyak pertanyaan, boleh langsung diisi di link yang sudah ada di kolom chat ya, boleh isi pertanyaannya. Nanti sambil kita menjelaskan, sambil kita akan jawab juga pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Oke, langsung lanjut lagi Pak Jess. Pak Jeff, pasti orang pada penasaran nih sama harganya nih ya. Sengaja ya digantungin. nih. Sengaja emang suka digantungin Oke. seperti itu. Ya. Jadi kalau kita bilang harganya ini 2,67, ini sudah include PPN. Oke. Nah, Oh, ini best deal banget sebenarnya untuk rumah dengan fasilitas yang lengkap seperti tadi. betul. Ya, Tapi Mhm. ya ada tapinya nih. ada tapinya apa tuh? Nah, khusus untuk pre-sale. Jadi kita nih sebenarnya Bu, kita masih mau launchingnya nanti-nanti. Nanti. Cuman kita majuin. Ya. Karena apa? Unit lebar 5 kita di Lavia udah habis. Wow, luar biasa. Boleh Nah. kasih react dulu dong teman-teman, ini Ya. luar biasa sekali ya. Nah, kita Makin maju. semangat nih agentnya nih. Yang di sebelah sini saya ada 27 orang juga semangat nih kayaknya nih. Semangat Di balik banget ya. layar ya. Ya. Nah, tapi begitu kita mau pre-sale kita juga konsumen dapat apa? Iya, apa nih? Gitu. Saya kan mesti beli dulu tanpa lihat nih, tapi lokasinya ini kalau mau dilihat sudah siap. Sudah siap Jadi banget apa ya. yang tadi digambar itu benar-benar. Jadi mereka mendapat tambahan diskon. Yang di price list itu sudah ada diskon 10%, kita tambahin 2% jadi 2,61 M. Wow, ini khusus pre-sale aja. Jadi harus Pre-sale. buru-buru nih belinya. Kemarin aja klaster sebelumnya udah sold out. Sold out. Ya, berarti sekarang pasti cepet juga nih sold outnya karena mumpung ada lagi promo juga ya. Ya. Wow. Tapi ada kabar baik lagi. Bu. Apa lagi tuh? Selalu jadi- banyak nih kabar baik hari ini ya. Too good to be true ya. Iya, too good to be true banget. Nah, tapi kita sesuai slogannya yang di teaser, kita Yes. bilang apa? Turning your dreams into reality, Bu. Jangan cuma banyak mimpi, tapi kita harus realisasikan ya, Ya. Pak Jeff. Nah, Oke. di sini kita lihat ya, sesuai dengan program insentif PPN dari pemerintah, itu kan ada yang serah terima sampai bulan Juni mendapatkan insentif 100% untuk nilai 2M. Ya. Lalu 50% untuk nilai 2M-nya, tapi yang serah terima di Desember. Wow. Kabar baiknya teman-teman, Mhm. kabar baiknya. Ini bisa ikut. Bisa ikut. Nah, pertanyaannya, serah terimanya kapan? Nah, serah Kapan terimanya itu? Juni 2025. Oleh sebab itu ada potongan harganya 220 juta menjadi 2,39 M. Wow, ini banyak banget potongannya Pak Jeff, luar biasa loh ini. Jadi pemerintah juga mendukung program ini. Iya. Kita juga mendapat kesempatan bisa masuk. Jadi saya rasa nih teman-teman jangan Satu lengah. peluang yang jangan Dilewatkan. dilewatkan ya. Jadi boleh diinfokan ke Yes. konsumen. PPN DTP sudah kembali dengan Mhm. PMK 13 tahun 2025. Nah, Yes. tapi teman-teman lihat nih, kebayang nggak kalau punya klaster atau rumah dekat pintu masuk sama dekat clubhouse. Nanti Iya. akan saya kasih lihat di Yap. side plan-nya, karena yang gambar di belakang ini adalah rumahnya lebar 5, sampingnya ada clubhouse. Ini luar biasa sekali. Ini langka banget di Jakarta Pak Jeff. Langka sekali. Nah, tapi nanti ada pertanyaan, Apa tuh? kalau rumah saya di sebelah clubhouse berisik nggak? Nah, iya. Nanti kita jawab di belakang. Oke, ada Pak Jeff Pasti udah ada. siapkan ya Ada. jawaban itu, luar Nah, biasa. kita move ke lebar 7 nih. Jadi kita lihat lebar 7 ini juga sekarang ini menjadi favorit karena apa? Kalau lebar 8 ini memang cenderung pasti harganya lebih fantastis, tapi 7 ini lebih affordable kan? Oke. Karena kebutuhan ruangnya ini sendiri akan sudah mengikuti seperti lebar 8. Ya. Ya. Nah, lebar 7 ini kita secara overall dia 4 kamar plus 1. Nah, tapi Wow. kita memberikan 2 opsi. Karena apa?
orang tuh pada prinsipnya never enough ya Bu. Iya, Heeh. sering sekali seperti itu. Yang kita jual di unit yang pertama itu adalah Tera. Ini Tera yang tipe pertama 7x12. Oke. Lalu ada juga Tera yang Tera A, nanti namanya itu adalah 7x14. Ya. Ya. Kalau yang 7x12 serah terimanya di Juni. Wah, tahun ini juga. Ya. Wow. Tapi kalau umpamanya yang 7x14 itu serah terimanya ada di Desember. Desember. Jadi itu akan mempengaruhi potongannya. Nah, tapi sambil dilihat juga secara layout, bedanya apa? Di lantai dasar ini sudah ada kamar tidur. Jadi biasanya kalau the bigger the house ya Yap. kan, berarti penghuninya banyak. Biasa Bu, kalau di sini banyak orang daerah, papa mamanya mau datang. Iya, Nggak jadi usah. disiapin juga. Sudah ada, apalagi kalau baru berkeluarga punya anak, biasa opa oma jadi suster. Iya, Ya jadi kan? jadi banyak ya Iya. penghuninya ya. Nah, otomatis membutuhkan space itu juga. Nah, Ya. kita masuk ke lantai 2 ini juga sudah ada kamar tidur utama yang kita bilang lebarnya 7 meter sesuai rumahnya. Yes. Tapi di bagian posisi depannya itu 7 meter, jadi aslinya tidak ada sekat Oke, di jadi dalam lebih lebar kamar. memang ya. Lebih besar. Tapi kalau mau dimanfaatkan menjadi kayak walk-in closet, itu bisa Boleh banget. karena gede. Ya. Yes. Nah, tapi di satu sisi juga di bagian belakang itu kita lihat ada satu space yang kita bilang tuh outdoornya. Jadi kalau umpamanya mau dimanfaatkan buat duduk-duduk atau mau jadi laundry area pun masih bisa. Nah, itu yang bagian hijau di belakang ada 2 meter itu adalah kalau konsumen yang beli 7x14 ya. Jadi Oke. teman-teman agent jangan sampai salah menginfokan. Dia bilang, oh iya ada sisa tanah tuh 2 meter di belakang padahal dia beli 7x12. Itu Jangan salah ya. jangan salah, makanya saya ingetin juga. Nah, begitu ke lantai 3, di koridornya ada, akan terpecah menjadi 2 kamar tidur anak dengan 1 kamar mandi sharing. Nah, ini untuk yang lebar 7. Kita lihat untuk bagian living room sama dining roomnya. Ini kamar utama. Jadi tadi yang saya bilang di sisi kiri itu sebenarnya aslinya tidak ada sekat. Tapi ini di interiornya nanti kita buat seolah-olah itu ada sekat supaya menjadi Pembatas ya. pembatas private areanya untuk wardrobe atau walk-in closet. Oke. Nah, sedangkan yang sisi kiri ini adalah koridor, dan yang sisi kanan ini adalah tampilan dari kamar tidur anak ya, yang Anak. pertama. Oh, ada area juga untuk bermain tadi ya. Sedikit mungkin ya kalau umpamanya buat baca gitu kan Iya. masih nyaman ya. Anak-anak kan biasanya memang perlu space beda tidur dengan space untuk main atau belajar ya. Ya, dan mungkin saya juga temuin beberapa konsumen di tempat kita ini seperti ini kita lihat ya. Ya. Parenting is a hard job. Jadi Ya. mereka bilang, Pak, saya tidak mau ada TV di dalam kamar. Jadi kita juga mencoba mencerminkan itu. TV itu kita taruh di yang space-nya lebih terbuka, gampang pengawasan dari orang tua. Ya. Sedangkan di kamar itu tidak ada TV. Memang fokus untuk istirahat aja ya. Ya. Betul. Nah, ini contohnya. Thoughtful sekali ya. Jadi kita hal-hal ini yang mungkin juga terima kasih masukan dari teman-teman agent, dari konsumen, ini yang bisa membuat Ciputra Group ini selalu maju terus ya. Iya. Oke, nah ini tampaknya kalau kita bilang mau beli yang posisinya di depan taman juga ada Wow, gitu ya. jadi di dalam banyak aktivitas kita keluar rumah juga aktivitasnya juga nggak kalah menarik ya, Pak Jeff ya. Luar biasa. Nah, untuk harganya masing-masing, yang 7x12 startnya di 3,59 dan yang 7x14 itu di 3,9. Diskon khusus sampai tanggal tertentu. Nah, ini juga Nah, nanti itu saya dia. sampaikan di belakang. Jadi siapa cepat dia dapat itu satu, kedua ada time cap-nya. Masa yang beli duluan sama yang beli belakangan Sama kan? gitu, harus ada pembedanya dong Pak Jeff. Kalau di betul. sini bilangnya apa? Nggak cengli katanya. Nggak cengli. Iya. Nah, gimana tuh cenglinya Pak Jeff? Nah, cenglinya makanya nanti kita batasin waktunya, periodenya. Dan kabar gembiranya tadi saya bilang, yang 7x12 ini bisa mengikuti PPN DTP yang 100%. Ya, wow, Berarti potongannya 220 juta. tuh lumayan banget bisa tambah mobil satu lagi. Kebetulan garasinya ini bisa 2 mobil ya. Ya. Oh, coba nih, kok nggak mau maju-maju ya?
Jadi Nah, kalau sambil menunggu juga mungkin saya pengen ingetin lagi. Tadi hari ini yang hadir udah ada 434 agent nih, Pak. wow, Tapi yang mendaftar yang RSVP baru 177. Gimana nih semangatnya para agent untuk dapetin door prize? Jadi saya ingetin lagi, jangan lupa untuk isi link pendaftaran RSVP supaya teman-teman dapat kesempatan untuk menangin door prize nanti. Nah, nanti di akhir acara ya Pak Jeff, kita Ya. mau bagi-bagi hadiah kan? Ya, Setelah kita PK ini, that's why teman-teman jangan lupa saya mau make sure untuk teman-teman ya, untuk mengisi link pendaftaran supaya teman-teman punya kesempatan untuk dapetin hadiah door prize. Lanjut lagi, Oke. Pak Jeff, ada kejutan apa lagi kita? Nah, ini masih kembali ke harganya yang untuk panjang 12 meter. Jadi dengan potongan 220 juta itu menjadi 3,29 M. Nah, sedangkan yang panjang 14 meter ini potongannya kok nggak sama sih Pak Jeff? Nah, ini karena apa? Karena dia itu serah terima di Desember dan potongan PPNDTP-nya hanya 110 juta. Berbeda dengan yang tadi penyerahannya bulan Juni ya. Betul. Iya. Tapi kalau kita ngelihat dari momentumnya, ini sangat baik sekali. Mhm. Kalau dibilang 110 juta itu bukan hanya ya, Nggak hanya loh hari itu, gini loh nyari. lebih dari 100% loh Pak. Nah, Ya. makanya oleh sebab itu nanti jangan ketinggalan informasinya, khususnya para agen untuk menginfokan ke konsumen. Ya. Nah, untuk yang lebar 8, nah ini saya dapat info dari teman-teman agenko gitu ya, Pak, sudah banyak yang mau booking lebar 8. Saya Oh, bilang, ternyata yang level 8 ini di favorit ya Pak Jeff ya? iya, saya Ya. bilang tahu dari mana lebar 8, kan kita belum PK ya. Oh Heeh. iya. Kayaknya punya cenayang gitu. Cenayang, Ada udah tahu cenayang, nih heeh. kebutuhan Betul. konsumennya. Nah, lebar 8 kita lihat juga ada 2 carport secara fasad dan juga di bagian lantai 3 itu ada balkon. Wow, ini yang spesial dari lebar 8 ini ya. Ya, cuman sambil saya mengulas nih, jadi Ya. kalau untuk fasad itu dia ada di bagian bawah ada lengkungan, itu pakai menggunakan batu alam. Jadi mirip kayak di Malta nih kita bilang. Wow, Heeh. jadi yang mau suasana Malta banget Ya. boleh pilih ini ya. yang Jakarta lebar 8. Barat ala Medit gitu kan. Keren. Ya. Nah, lalu di lantai 2-nya ini juga ada lengkungan di atas. Nah, Mhm. ini yang kita bilang kenapa kita tetap harus ada balutan modernnya. Jadi Ya. warnanya ini lebih gelap, ya kan? Mungkin kalau di Malta aslinya atau di Medit itu lebih banyak main kayak unsur-unsur warna coklat. Kayak rustic gitu ya, Ya. coklat-coklat. Mhm. Nah, di bagian atasnya pun sama. Tapi yang membedakan di bagian overstack di bawah atap. Jadi Oke. ada kayak permainan tuh kayak kayu-kayu yang timbul. Oh, Seolah-olah itu itu sentuhan modernnya ya. bukan. Oh, klasiknya. Justru itu yang mediterannya Oh, seperti Mediterranean itu. seperti itu. Mediteran, Wow, gaya-gaya iya. mediteran. Makanya kita memperhatikan sampai sedetail itu. Heeh. Detail sekali loh ini Pak Ya, Jeff, luar biasa. Jadi nggak sabar nunggu show unitnya ya. Nggak sabar banget nih pengen Ya. tahu nih ya. Nah, secara layout kurang lebih mirip seperti yang di lebar 7, tapi ini jauh lebih besar. Luas pastinya. Jauh lebih besar. Dan juga untuk di lantai atasnya ini yang untuk kamar utamanya itu punya kelebihan. Jadi kelebihannya tuh kelebihan lahan. Lahan ya Ah, pasti, ya. sudah pasti ya. Dan secara fungsi 4+1 juga. Mungkin kita sambil lihat secara interiornya. Kira-kira kelebihan lahan itu bisa dimaksimalkan untuk apa tuh Pak Jeff? Oh, hari ini kita bilang mau buat sitting area outdoor pun bisa. Jadi kan biasa ya, semenjak pandemi dulu, Ya. kebutuhan outdoor itu ada. Mungkin ada yang lebih suka ke children playground atau mungkin ke Yes. sunset. Tapi ada juga kan yang mereka pengen me time ya. Me time di Me rumah. time-nya di dalam. Tapi Yes. tetap mau cari kebutuhan untuk sinar mataharinya. Iya, Nah, betul. di sini ya mungkin itu bisa dimanfaatkan Bisa atau dimanfaatkan. mungkin juga ada yang memanfaatkan kayak seperti di Lavia mereka bikin kayak saya bikin mau jadi tempat laundry area. Silahkan, walaupun saya bilang ini kan posisinya satu lantai sama kamar utama, nggak apa-apa isinya juga saya juga katanya. Atau yang lagi hit sekarang juga orang suka bikin mini garden ya. Wah itu Iya, jadi bisa bagi ibu-ibu seneng tuh. seneng tuh buat mi- mini garden, Mini ya. garden, heeh. Kan suka yang organik katanya. Nah, itu bisa mungkin dimanfaatkan buat mini garden itu ya. Benar. Jadi tim Markom kami juga sudah menyiapkan nih ibaratnya apa? 101 ide ya kan? Luar biasa. Yang bisa digunakan untuk outdoornya. Nah, kita kembali lantai 3 pun juga nih sudah ada kamar tidur anak ada 2, ditambahin ada living roomnya. Kalau tadi hanya koridor yang di lebar 7, kalau yang ini ada living room. Otomatis kalau ada living room bisa sebenarnya dimanfaatkan juga untuk
dibuat jadi kamar tidur juga. Iya. Karena space-nya sangat memungkinkan. Jadi Mhm. kalau umpama dia bilang, "Pak, saya punya anak 3, Pak. Banyak nih anaknya. Ini Banyak. cocok untuk keluarga besar ya. Keluarga besar, saya ada kebutuhan itu. Bisa nggak kita buat ini menjadi kamar tidur?" Bisa. Bisa banget. Nah, tapi di satu sisi nih, mungkin yang saya miss sedikit, untuk lebar 8 ini kita ada 3 tipe. Oke. Tipe pertama itu ada 8 kali 15 dengan nama yang tadi ini Zephyra. Mhm. Lalu untuk yang 2 tipe yang lainnya, ini bangunannya yang kita ngomong 196 luasnya. Wow. Tapi kalau untuk yang Zephyra Grand, kita ada 2 ukuran tanah. Dengan luas bangunannya sendiri 216, lebih besar, berarti dalamnya juga lebih panjang. Tapi dia sendiri ada pilihan. Kalau yang mau beli dengan kondisi tanahnya ada sisa di belakang 2 meter, dia harus beli yang 8 kali 18. Oke. Dan ini sangat limited unitnya, Wow, ini yang paling favorit tapi ini yang paling limited, Pak paling Jeff. limited, dan posisinya ada di seberang clubhouse persis. Wow. Jadi dari tadi yang udah kita gaung-gaungkan nih clubhouse. Ya. Nah, lebih baik pilih yang unit yang ini ya, Pak Betul. Jeff ya. Tapi sayang sekali limited, makanya harus buru-buru nih. Nah, tapi gini umpamanya bilang, Mm-mm. orang kan beda-beda Bu ya. Ya. Kalau depan clubhouse takutnya berisik. Mhm. Heeh. Iya. Nah, Saya- itu apa solusinya dari opsinya? Ada opsi lain. Kita Mm-mm. opsi lainnya yang 8 juga, 8 kali 16 ini, ada yang posisinya itu di bagian depan, Mhm. yang tidak ngadep ke siapa-siapa, ibaratnya tidak ada tetangganya. Oh, private banget nih ya. Private. Jadi itu Wow. menghadap boulevardnya dari Citra 8. Otomatis orang ada yang mungkin lebih nyaman seperti itu. Yang mau yang quiet ada, mau yang deket ke clubhouse ada. Jadi kita ada Oh, opsi. wow. Ini kita dari sisi lokasi. Nanti teman-teman sambil lihat nih, living roomnya nih kita buat sedemikian rupa dengan gaya Mediterranean, ya kan? Wow. Heeh. Aslinya tapi memang tidak dengan sentuhan interior. Jadi ini kita membantu memberikan satu gambaran. Inspirasi. Supaya apa nih? Kadang kan orang punya duit tapi belum tentu punya imajinasi ya. Iya, Nah, betul. kita bantu nih supaya imajinasinya jalan, ya kan? Oke. Nah, tadi living room, sekarang dining room terkonek. Dan di sini ada satu pantry area, jadi ada kayak islandnya terpisah. Nah, ini cuma bisa dilakukan untuk rumah-rumah yang lebar, Bu. Kalau Iya. nggak lebar ini malah bunuh diri, bikin sempit. Sempit banget Ya. dong. Nah, Betul. tapi di sisi kanan, di belakangnya, di belakang lengkungan yang kanan itu ada dapur basahnya. Dapurnya. Jadi yang kiri ada pantry, ada island, ada dapur basah. Nah, ini kita buat juga untuk kamar utamanya, ini yang kita bilang 1 lantai. Di bagian sisi kiri itu ada walk-in closet. Jadi udah private buat lemari-lemari, ya kan, keluar Iya. kamar mandi langsung dandan ya. Kalau cewek, kalau cowok enggak langsung keluar, Bu. Langsung Nggak. keluar langsung ya. Ya. Nah, ini tapi ada juga bagi orang yang hobi baca, mungkin duduk-duduk, di sisi kiri itu kita ada kayak study room. Wow. Ini juga langsung view-nya bisa, kalau mau duduk-duduk sambil ngelihat ke luarnya, mau ke clubhouse-nya bisa, ke boulevard bisa. Ini memberikan kenyamanan Cocok tersendiri. sekali nih kalau lagi kerja di sini sambil baca buku, ngelihat Mhm. keluar supaya dapat inspirasi. Cocok buat introvert ya, Bu, ini Iya, ya? introvert cocok Cocok banget. banget ini Iya, ya. kalau extrovert langsung ke clubhouse. Oh iya, beda. Iya, Oke. benar. Cocok banget nih, luar biasa. Nah, sedangkan di lantai 3 ini ada living room. Yap. Nah, living room ini juga untuk yang ada TV tentunya, yang tadi seperti itu. Kamar tidurnya masing-masing ada 2. Nah, jadi dan ada balkonnya juga nih. Ya, kalau teman-teman lihat nih, ini yang posisinya tadi yang di posisi boulevard, yang tidak punya tetangga, Mhm. itu ada tuh yang 8 kali 16 8 kali 16. dan 8 kali 15. Tapi Ya. kalau yang mau untuk posisinya dia di depan clubhouse yang 8 kali 18, harganya Oke. harga include PPN 496 ya. Ya. Oke, 518 sampai 562. Saya rasa dengan posisi seperti ini menjadi Best deal banget loh, ya, Pak. oke. Betul. Belum lagi ditambahin ada Diskonnya. Diskonnya. Ini yang ditunggu sih sebenarnya, harga diskon ini. ya. Nah, khusus buat yang tipe ini, memang kita ini kan
ngikutin PPNDTP. Iya. Cuman kita juga tidak mau berimbas ke kualitas. Otomatis yang urusannya kita bicara bangunan lebih besar membutuhkan waktu pembangunan lebih panjang. Ya. Makanya serah terima ini kita bisa lakukannya di Desember. Desember. Nah, oleh sebab itu bisa mendapatkan potongan 110 juta. Tapi itu best deal banget loh, 110 juta. 110 Best deal. juta itu oke banget. Lumayan 110 juta buat isi furniture di dalam ya Pak ya. Udah dapat kalau yang mewah satu lantai full udah. Udah dapat. Udah Nah, dapat. berarti nambah-nambahin apa itu 110 juta? Banyak ya. Banyak sekali. Banyak sekali. Nah, ini kurang lebih gambarannya untuk tipe-tipe dan harganya nih Bu. Ya. Cuman kalau umpamanya teman-teman, Pak saya keder Pak dari tadi sampai sekarang kok nggak hafal. Ini saya buatkan satu summary ya. Oke, ini boleh mungkin dia di foto-foto atau di screen capture ya teman-teman supaya inget nih kira-kira tipe-tipenya dan beberapa spesifikasinya ya. Ya. Nah, ini yang tadi saya bilang program tidak selamanya Bu. Mhm. Saya batasin siapa cepat dia dapat hanya sampai 30 April 2025 untuk program diskon tambahan yang 2%. Kalau Oke. PPNDTP tetap ngikutin Tetap ngikutin aturan ya. aturan pemerintahnya ya. Tapi berarti harus buru-buru nih ya sebelum tanggal 30 April ya supaya nggak kehilangan nih Ya. harga pre-sale-nya. Oke, jadi juga Oke. kita lihat nih secara posisinya untuk yang warnanya ini saya bedakan berdasarkan serah terima. Mohon masing-masing agent nanti untuk make sure ke agentco serah terima rumahnya ini kapan sih? Karena ini mempengaruhi potongan PPNDTP-nya. Iya. Jangan sampai salah. Kasih Iya. yang Desember potongan 220. Jadi siapa yang tekor nih? Tekor jadinya. Tekor, gitu. Jangan sampai salah ya. Ha-ha. Semoga hari ini dengan produk knowledge hari ini semua para agent yang memperhatikan benar-benar ya kapan serah terimanya juga akan mempengaruhi juga harga potongannya. Betul. Oke. Nah, ini kita pelajarin sedikit ya. Untuk kita bilang poin A itu adalah gate cluster. Jadi begitu masuk aja kita bilang masuk langsung belok kanan yang warna merah itu adalah lebar 5, Bu. Oke. Jadi kebayang nih, beli lebar 5 aja tapi dapat posisi depan. Posisi Tidak. yang strategis sekali ya tentunya Banget. kalau di klaster ya. Tapi kalau umpamanya, Pak, saya mau dekat ke clubhouse. Mhm. Ada tuh. Ada. Di mana tuh posisinya? Merah yang di kanan atas. Oke. Heeh. Nah itu kayaknya agak-agak introvert sedikit, agak di belakang-belakang nggak apa-apa, tapi dekat clubhouse ya. Dekat clubhouse. Oke. Otomatis apa? Balik ke opsi. Nah, Mhm. tapi teman-teman juga boleh nih tahu juga yang tadi di Boulevard saya udah bilang nih, ROW-nya 10 meter lebarnya. Oke. Tapi untuk yang di bagian dalam ini adalah 8 meter. Mhm. Lebih luas dibanding Lavia memang. Ya. Karena kita juga ngelihat kebutuhannya konsumen. Kebutuhannya memang suka yang lebih besar sedikit ya, lebih luas sedikit ya. Nah, tapi ada satu poin lebih lagi, Bu. Apa tuh? Jadi dalam klaster ini yang jalannya itu rata-rata semua itu tidak punya jalan yang buntu kecuali untuk lebar 8 karena memang kita tidak mau banyak orang lalu lalang. Yang lebar 8 ngadep ke boulevard atau yang kita bilang ngadep ke bawah. Biar berasa private-nya ya. Private-nya dapat. Tapi di luar itu yang untuk lebar 5 dan lebar 7, ini jalannya nggak ada yang buntu. Jadi Oke. jalannya ngelup. Kalau kita Looping bilang ya, looping. looping. Dan di bagian looping di ujung itu hanya jalan 5 meter, tapi cukup untuk trafficnya. Nah, ini kita juga udah pikirin nih supaya apa? Lancar-lancar aja dalam Lancar. klaster. Sama kayak kalau angka 8 di Citra 8 kan ada tuh patung 8. Iya. Kalau umpamanya 8-nya nggak putus berarti hokinya Iya, infinity ya berarti Betul. ya, luar biasa. Wah, itu juga mengusung jadinya ya keyakinan itu ya supaya rezekinya lancar terus looping ya. amin. Amin. Oke. Oke. Nah, Nah, ini dia kita masuk ke spesifikasi. ya, tadi mungkin ingat yang saya bilang kenapa ada orang mungkin juga yang saya prefer yang rame nggak apa-apa, tapi juga umpamanya bilang saya lebih maunya yang lebih quiet. Ya. Tapi di satu sisi speknya ini kita juga sudah upgrade dari yang di cluster kita sebelum-sebelumnya, yaitu untuk lantainya ini kita rubah jadi 80 kali 80. Oke. Kalau di sebelumnya kita 60-60, lalu di Lavia kita bikin juga 60 kali 120. Nah, kali ini kita menggunakan yang ukuran 80 kali 80, itu yang kita bilang pakai Roman Grande.
Otomatis Wow. looks-nya Roman Grande ini sebenarnya marble look. Oh, marble ya. Marble look. Jadi juga lebih grand, lebih mewah. Hanya untuk yang lebar 7 dan 8 tapi. Oke. Heeh. Ingat tuh dicatat ya para agent, jangan sampai salah. Nanti Ya. bilangnya semuanya unitnya ada Ya. marble-nya. Nah, tapi juga untuk yang di lebar 5 bukan berarti ditinggalkan, Oh, enggak. ada sentuhan yang lain lagi, Pak Kita Jeff? juga rubah. Untuk yang HT-nya 60 kali 60 ukuran sama, hanya kita menggunakan seri-seri keramiknya yang lebih high end. Oh, wow. Jadi pantulan cahaya atau pantulannya pun lebih reflektifnya lebih bagus atau Jadi istilahnya kesan luxury-nya masih ada ya? dapat. Itu yang kita Pasti. cari. Nah, itu satu untuk di bagian Tidak menurunkan kualitas dan kemewahan yang ada ya? ya untuk lantainya. Tapi di satu sisi ini yang juga mungkin orang bisa jadi sepelekan. Tapi selama ini kita kan menggunakan YKK ya Bu untuk Iya. kusen. Nah, kusennya sendiri ini sekarang kita menggunakan YKK itu ada yang finish good-nya, yang high end-nya, tipe Nexta. Oke. Nexta ini yang buat kayak sliding. Ini yang Iya. udah yang paling mahalnya. Nah, kita Yang pakai paling premium ya? paling premium. Tapi di satu sisi, kenapa sih kita pakai kalau cuman buat emang gaya-gayaan doang? Enggak, Iya. ada fungsinya. Ada fungsinya pasti. Nah, dan itu harus dikombinasikan dengan kaca. Nah, pilihan kaca ini juga kita biasanya ini kan menggunakan kaca hanya satu layer. Ini kita rubah. Kita Jadi berapa layer sih Pak Jeff? jadi 2 layer, dengan tengahnya itu ada laminasinya. Apa tuh pertimbangannya kenapa pakai 2 layer kacanya? Mungkin saya kasih gambarannya kalau teman-teman lagi travel, lagi biasa mau videoin dari konten Videoin dari lubang kaca. jendela, Iya. itu sebenarnya ada 2 kaca. Ini biasanya dipakai untuk tempat-tempat yang hawanya ekstrim, entah dingin atau panas, supaya menahan panas atau hawa. Oke. Tapi di satu sisi sendiri juga menjadi soundproof, noise Oke. reduction. Wow. Nah, tujuan kita menggunakan kusen YKK yang finish good plus sama dengan si double glass yang laminated ini untuk reduce noise. Jadi noise reduction ya. Iya. Uh, Supaya keadaan dalam rumah juga lebih tenang ya? Lebih tenang. Jadi kalau mungkin teman-teman bilang, "Pak, di luar berisik," ya di luar berisik lah ya. Iya pasti Masuk ke ya. dalam aja sepi. Betul. Ini Biar buat suasana Eropa klasiknya ini berasa ya. Iya. Karena kan tenang rasanya gitu. Luar Nah, biasa. Oke, ini mungkin secara looks-nya juga tapi jangan lupa nih, Apa tuh? ada untuk kadang kan kalau kita masuk ke rumah bobok-bobok buat AC ribet ya. Nah, ini kita sudah kasih AC Oh, udah ada. satu untuk setiap kamar tidur. Masing-masing satu. Tapi di luar kamar asisten rumah tangga ya. Oke. Nah, jadi kalau umpamanya di lebar 5 ada 3, di lebar 7 sama 8 ada 4 AC. Ya. Speknya kita Wow. beda-bedain karena itu memang nih kita hadiah dari kita pasang langsung. Dipasangin langsung. Iya. Keren. Ya, gitu ya. Nah, Jadi udah nggak perlu susah-susah angkut-angkut AC lagi masuk ke dalam ya, pasang-pasang lagi. nah, Oke. oke. Nanti juga supaya teman-teman bisa baca speknya lebih jelas, nanti akan ada di e-brosur atau ada juga materi ini akan kita share. Oh, akan di-share. Oke, jadi para agent jangan khawatir kalau misalnya hari ini penjelasannya mungkin kurang jelas, teman-teman agent nanti kita akan bagikan materinya supaya teman-teman bisa lebih maksimal lagi untuk mempelajari produk-produk yang sudah kami tawarkan hari ini. Betul. Ya. Nah, sedangkan sisanya mungkin juga kita bilang kayak sudah ada instalasi telepon atau water heater, itu instalasi ya. Ya. Jangan sampai salah dijelasin ya teman-teman. Tapi yang sudah dapat adalah smart home system sama Smart home. berarti sudah include digital lock-nya juga udah dapat. Wow. Dan kanopi. Jadi kanopi ini sudah menjadi satu kesatuan nih sama bangunan. Karena memberikan fasad yang cantik kan. Iya. Nah, ini udah menjadi satu kesatuan. Jadi mungkin biar teman-teman kalau ada satu kesulitan boleh nanti juga tanya-tanya ke kita supaya Pak seperti apa sih, kita bantu jelasin. Iya. Agent co-nya juga akan bantuin. Ya. Oke. Itu ya. Itu untuk speknya. Jadi kalau kita bilang secara kita summary nih teman-teman, Ya. supaya teman-teman juga ada gambaran seperti apa sih ya. Nah, multiple access. Nah, ini tall tadi kita sudah pernah bilang.
tol itu kita bisa capai dari 3 akses tol. Saya ulang lagi. Nah, posisinya juga ada di tengah-tengah Citra 8. Jadi kalau umpamanya konsumen bilang, Pak, ini rumah nempel sama rumah penduduk nggak sih? Mhm. Enggak, sama sekali Enggak enggak. ya, Oke, sangat private. ya. Lalu juga mau jalan ke Sunset Avenue nih, sangat dekat. Karena memang satu-satunya klaster di Citra 8 yang Mhm. paling dekat dengan Sunset Avenue, Si Malta ini. Malta ini. Wow. Lalu juga ada kita bilang gaya balutan arsitektur Mediterania ini yang sangat kental, Bu. Ini udah dilakukan mungkin sama kayak fashion baju. Ya, Sebenarnya fashion baju itu kan sebenarnya itu aja ya, itu aja. muter cuman. Mhm. Balik lagi ke zaman Cut Bray ada ya. Iya. Nah, ini rumah juga, tapi kita selama berapa tahun terakhir ini kita lihat belum ada orang yang mulai main ke sini lagi. Iya betul. Nah, ini kita coba cari satu tipe baru, kita buat seperti ini arsitekturnya. Iya, tapi nggak ala-ala doang, bener-bener maksimal loh ini ya nuansanya. Ibarat kalau di sini karena banyak Chinese kita bilang Ya. cacing-cacing naga-naga, Bu. Wah. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah, Iya. betul sekali. Nah, dan tadi yang saya udah bilang untuk ROW di Boulevard 10 meter sama yang di dalamnya 8 meter. Ya. Menggunakan sistem one gate cluster. Lalu juga clubhouse ini yang nanti yang terbagi 2. Satu yang ngadep ke danau itu adalah yang public. Dan yang Tapi private juga ada. yang di bagian dalam rumah itu adalah yang ngadep ke rumah itu adalah yang private-nya. Yang hanya khusus pengunjung saja. Penghuni. Penghuni saja. Penghuni. Jangan, justru itu kita mau menjaga privasinya. Privasinya betul. Dan eksklusivitasnya juga pasti, Pak. Banget. Iya. Udah bentuknya kayak gitu kan kaca semua ya. Nggak enak kalau yang nontonin orang umum ya. Orang umum, benar. Jadi nggak sedap. Nah, juga standarnya memang sudah ada children playground, Ya. ada di beberapa titik. Lalu juga tadi yang saya bilang untuk kacanya ini yang menggunakan double layer, glass. untuk Ya. untuk reduction ya, noise reduction. AC juga sudah dipasang di masing-masing kamar tidur. Smart home system dan canopy, ini hanya recapnya. Oke, nah tadi kita udah tanya-tanya nih ke mereka, udah kasih quiz. Selanjutnya kita kasih kesempatan juga untuk para peserta untuk memberikan pertanyaan. Tadi Oke. di tengah-tengah acara sudah kita berikan link untuk mereka memberikan pertanyaan. Jadi kita sudah collect nih beberapa pertanyaan-pertanyaan, dan kira-kira mana sih pertanyaan yang akan kita jawab? Ya Pak Oke. Jeff mungkin boleh. Banyak sekali ya Oh, yang udah. antusias. Oke, kita punya pertanyaan pertama nih. Wah, ini yang lagi heboh juga nih kemarin nih. Ini jadi Lagi- bahas diskusi kita kemarin di briefing ya. Oke, dan ini Ah. tentunya biar bagaimanapun ya Pak, Ya. tetap menjadi concern para konsumen pastinya, Ya. apakah area itu banjir atau tidak, karena memang Jakarta ini lumayan rawan ya. Rawan. Tapi kita melihat di sini tentunya akan jadi concern dan pertanyaan dari ini dari Name3 ya, agent Name3 property. agent ya. property Bu Aini ya. Pertanyaannya adalah, apakah kondisi banjir di Jakarta hampir semua kena? Apakah Citra 8 ini untuk pembuangan airnya itu dikelola atau tidak? Oke, ini Saya- good question ya. bagus sebenarnya. karena saya pernah tinggal di daerah banjir di Jakarta Timur. Oke. Ya, Itu PR banget. PR banget. Masuk 10 cm, 30 cm, 50 cm capeknya sama. Oke. Nah, tapi ini Citra 8 mungkin yang banjir yang cukup besar kemarin pas malam Imlek. Oke. Di Citra 8 sendiri itu sangat aman. Aman banget. Jadi gini, kita di bagian area outer ringnya kita, di bagian perimeter kita tuh ada, kita bilang saluran makro. Jadi supaya kita juga menjaga, jangan sampai saluran kita sendiri mampet, itu yang pertama. Ya, itu yang paling penting ya Pak Jeff ya. Kedua, kita punya danau yang secara fungsi ini nggak cuman buat enak dilihat aja, Bu. Bukan cuma pemandangan ya. Betul, tapi satu sisi kalau lagi musim panas jadi reservoir, tapi kalau untuk pas lagi musim hujan kayak kemarin ini buat bantu kontrol. Jadi pada saat memang penampungannya sudah agak penuh, kita akan buang. Oke. Sudah ada fungsionalnya, makanya kenapa sampai hari ini dari 2014 Citra 8 dibuka sampai sekarang masih oke, tidak ada Wow. banjir. Mungkin memang juga kita tidak mau raise masalah ini karena di beberapa area di Jakarta atau di Jabodetabek Ya. masih ada yang kesulitan ya Bu sampai Iya. hari ini. Tapi karena ada pertanyaan seperti ini dari Bu Aini, ya mungkin kita juga akan bilang bahwa Citra 8 ini memang tidak ada.
Jadi Aman memang ya? melihat dari kondisinya juga sekarang ya Citra 8 juga kan banyak area hijau ya. Jadi Ya. banyak area serapan air juga. That's why juga makanya aman dari banjir ya. Ya. Itu juga jadi saya waktu kesini jadinya itu jadi lebih mudah aksesnya ya. Di saat daerah lain ya kita mohon maaf sekali ya, kita juga sangat prihatin ya banjir, tapi saya kesini mudah sekali karena memang tidak banjir ya, tentu aman karena memang sudah dipikirkan tadi luar biasa. Jadi tentunya jadi pilihan yang tepat buat teman-teman untuk terhindar ya, semoga saja ya dari banjir. Boleh memilih area ini ya, khususnya Malta Ya. untuk jadi area hunian buat para teman-teman semuanya. Oke, lanjut kita ke pertanyaan kedua. Oh, pertanyaan ada dua langsung ya. Oke. Ini mungkin Oke. saya bantu bacakan aja. Iya, silakan. Karena gini, tinggi ceiling, jadi plafon ya kita ngomong, Ya, plafonnya ini di masing-masing tipe ini ada perbedaan. Jadi untuk lebar 5, plafon lantai dasar itu 2,9 meter, lantai 2 dan 3 ini 2,8. Nah, tapi ada perbedaan di tipe yang lebih besar, di lebar 7 dan lebar 8, di lantai satunya ini lebih tinggi, di 3,1 meter. Sedangkan di lantai 2 dan lantai 3-nya 2,9 meter. Jadi memang lebar 7 dan 8 ini feel-nya tuh lebih lega. oke. Ya. Nah, sedangkan untuk sertifikat di semua Ciputra atau Citra Garden City ini awalnya itu adalah HGB. Jadi kalau HGB ini memungkinkan nggak buat ditingkatkan ke hak milik? Secara haknya bisa. Bisa. Karena kita HGB-nya murni, bukan di atas HPL gitu, nggak. Kita HGB murni dan bisa ditingkatkan statusnya menjadi hak milik. Tapi standarnya keluarnya HGB. Oke. Iya, cukup menjawab ya, Pak Semoga Wayan dari sudah menjawab. POP. Mhm. Terima kasih Pak Iwayan Indrawan untuk pertanyaannya. Semoga ini juga bisa jadi solusi jawaban untuk yang lain juga ya. Ya. Lanjut pertanyaan ketiga. Oke, dari Yahana dari Winfield Ya. ya. Selain desain yang lebih fresh, apa yang membedakan rumah di klaster Malta ini dengan rumah di klaster Lavia sebelumnya? Tentu ada bedanya ya Pak, nanti Oke. Bapak akan jelaskan sehingga bisa menjadi selling point saat kami menjual klaster Malta. Ini semangat sekali, langsung pengen jualan ini Pak Jeff. sebenarnya justru mereka akan melihat gini Bu, posisi yang sekarang Lavia barangnya udah ada, Mm, yang si Malta ini masih inden. Oke. Walaupun dalam waktu dekat, otomatis memang harus ada satu nilai lebihnya. Jadi Yes. contoh tadi yang pertama adalah lebar jalan. Lebar jalan depan rumah ini kalau yang di Malta itu ROW-nya 8. ROW 8, sedangkan di Lavia 7. Oke, Itu lebih yang- lebar tentunya ya. Yang paling nyata itu. Lalu untuk tadi secara dalam posisi side plan di klasternya ini pun tidak ada yang putus atau buntu. Semuanya looping di lebar 5 dan 7 kecuali lebar 8 karena memang buat menjaga privasi lebar 8 yang di boulevard. Nah, lalu juga kalau kita bilang posisinya clubhouse ini yang tadinya ada di lebih depan, kalau kita ini posisinya justru lebih di dalam. Tapi di dalam ini bukan berarti sulit digapai, enggak, karena kita mengejar eksklusivitas untuk mau masuk ke dalamnya ini khusus penghuni, itu satu. Ya. Kedua juga untuk menjadi second entrance bagi penghuni mau dari Sunset atau mau ke Sunset. Nah, ini yang sangat membedakan. Sedangkan untuk tinggi plafon sendiri tadi sudah disebut ya, itu juga menjadi orang juga ngelihatnya, oh beda nih. Beda dengan Nah, Lavia pastinya. Di Lavia itu untuk lebar 8 itu dia 2,9. Nah, kalau di sini 3,1. Oh, Berarti selisih 20 dua ya, cm itu juga sudah efek buat interior. Belum lagi main drop ceiling kan. Yes. Ya. Wah, luar biasa. Jadi tentunya ya Citra Garden City tentunya selalu memberikan inovasi dalam setiap klaster-klasternya. Jadi makin baru klasternya makin banyak juga inovasinya, jadi pasti punya banyak unique selling ya. Ya. Dan tentunya jadi pilihan buat para agent untuk bisa gampang dijual ya ke Oke. konsumen-konsumen. Ada pertanyaan lagi atau sudah cukup pertanyaannya? Oke deh Pak Jeff, seru sekali. Ada lagi Ada ya. lagi. Banyak nih yang antusias tentunya. Masih ada lagi. Next question. Dari Alwi Hasan dari Hub
Realty. Realty. Oke. Oke. Bagaimana sistem pengelolaan air bersih untuk klaster Malta? Nah, ini juga jadi concern ya, soalnya air bersih apalagi di Jakarta ini. Itu gimana, Pak? Oke, jadi kalau air bersih ini sekarang kita sudah menggunakan kerjasama dengan PDAM. Jadi standar rumah itu sudah menggunakan PDAM. PDAM. Dan juga mungkin tadi ada yang saya sedikit skip. Salah satunya lebar 5. Lebar 5 ini kalau kita posisi untuk di carport ini kan biasa meteran air itu ada di depan ya, dekat ke jalan. Kalau ini kita taruhnya agak lebih dekat ke bangunan. Karena apa? Kalau sampai nanti carportnya mau dipakai, jangan sampai kelindes tuh meteran. Iya. Ya kan? Makanya kita udah pikirkan juga supaya teman-teman ini kalau nanti konsumennya datang lihat gitu juga, oh ini ada yang beda nih. Tapi pengelolaan dikelola oleh PDAM. Jadi sudah pasti berkualitas ya untuk airnya ya. Ya, dan Oke. juga penggunaan-penggunaannya kan juga reservoir ini kan juga sebenarnya penting ya. Iya. Jadi cadangan air buat mereka sudah ada di danaunya sendiri kalau memang mau dibutuhkan oleh PDAM gitu. Oke, jadi cadangan airnya juga betul banyak, tidak perlu khawatir kekeringan ya. Ya. Oke, luar biasa sekali. Masih ada pertanyaan? Lagi. Oke, satu pertanyaan lagi. Silakan. Pertanyaan dari Devi Ong dari Lot Property. Kita semua tahu Citra 8 berada dekat bandara dan berada di jalur pesawat sehingga menimbulkan polusi suara. Apakah ada solusi untuk mengatasi hal ini? Oke, ini pertanyaan common. Biasa konsumen memang akan menanyakan hal itu. Dan kita juga tidak bisa menepis hal itu dengan bilang, oh tenang aja nggak ada pesawatnya. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya, Ha-ha. sudah pasti. Nah, kalau seperti teman-teman yang sudah pernah ke Sunset Avenue ini, pesawat itu pasti lewat tepat di atas danau. Jadi otomatis apa? Memang betul kalau Sunset Avenue di atas jalur, di bawah jalur pesawat. Nah, tapi kalau nanti, kalau teman-teman boleh nih buat ngebuktiin, coba cek di Google Map, lihat ke runway atau landas pacu 1. Ambil tarik garis lurus ke arah Sunset Avenue. Ya. Klasternya kita itu posisinya tidak dilintasi, kecuali pesawatnya lagi belok ya, gitu Iya, ya. itu udah beda case ya Pak Jeff ya. Tapi secara tarik garis lurus dari landas pacu itu dia tidak berada posisi di bawahnya. Oke. Nah, tapi kan walaupun nggak di bawahnya, suaranya Suaranya yang masih menjadi ada. masalah. Nah, oleh sebab itu kita juga sudah pikirin dari awal, makanya kita buat atau kita ciptakan yang namanya Double kusen glass. aluminium Oke. dengan menggunakan YKK agar lebih premium dan juga Yes. secara kekedapannya lebih terjaga, ditambahin double glass yang sudah dilaminasi. Nah, itu dia Gitu. tadi ya kelebihannya ya double glass itu jadi soundproof. Ya. Jadi dalam rumah pun walaupun memang kita tidak bisa menghindari nih yang namanya polusi suara, Ya. tapi kita bisa meminimalisir itu. Nah, itu yang paling penting. Jadi semoga itu juga bisa menjawab kekhawatiran-kekhawatiran teman-teman agent pada saat ditanya oleh konsumen. Jadi Citra Garden City juga sudah memikirkan sejauh itu, Yes. supaya teman-teman juga jualan juga lebih gampang. Ya. Setelah ini nanti kita akan bagikan juga. Biasanya kan kita kasih ya Google Form atau mungkin kasih QRIS atau link untuk mendownload materi. Mungkin setelah ini kita butuh waktu karena masih ada simulasi KPR yang kita mau finalkan. Yes. Karena ada beda-beda unit nih yang dapat sama enggak. Contoh kalau kayak tadi lebar 8, jangan lupa Beda juga. harga di atas 5M tidak dapat PPN DTP. Oh, oke. Jadi tipe sudut kayak 8x18, 8x16 yang sudut itu nggak dapat PPN DTP. Dan Pak Jeff mungkin ada pesan terakhir mau disampaikan untuk para agent? Mungkin ada yel-yel terakhir nih untuk para agent biar pada semangat Oke. jualannya. Ya, mungkin buat teman-teman agent yang masih standby di sini, saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti juga acara kita sampai akhir, dan juga umpamanya ada kendala, mungkin informasi-informasi ada yang belum terjawab, bisa langsung dihubungi ke kami, saya dengan Jeffrey ataupun agent co kami tadi ada 3 orang. Jangan lupa untuk selalu mungkin di Citra Garden City Group-nya tuh kita di WA-nya bisa lebih bisa komunikatif karena ada 3 agent co dan plus saya bisa membantu menjawab. Tapi thank you. Dan juga kita harapkan kita bisa ketemu dalam waktu dekat juga untuk pertanyaan, apalagi buat ngambil korsikel ya Pak Raja tadi ya sama Pak Hani, wajib diambil bukan dikirim biar mampir ke kita.
Iya, Ah, supaya ah. kita tetap jalin komunikasi yang baik juga ya Betul. Pak Jeff. Ya, oke kalau gitu. Oke, terima kasih untuk para agent semuanya. Saya Mariska Gaby, sampai ketemu lagi di pertemuan podcast berikutnya. Malta, Your Luxury Mediterranean Homes. Oke, Terima kasih. thank you Bu Pak Gaby. Jeff. Ya.